Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Ridani dengan NPM 2310477. Kali ini saya akan melaksanakan UAS jaringan komputer. Pertama-tama, konfigurasi jaringan Windows dengan VirtualBox. Pertama-tama, buka control panel pada Windows, network and sharing, change adapter, terus kita ganti yang di Internet Protocol version TCP/4. Nah, di soal tertulis kita akan menggunakan IP 172.16.10 dan saya akan menggunakan identitas 5 dan subnet masknya adalah 24. Yang kedua, kita buka kontrol panel lagi um, di Windows VirtualBox. Kita setting IP yang ada di Windows VirtualBox-nya juga menggunakan IP 172.16.10. Saya menggunakan 64 dan 5. Udah, IP Windows dan Windows VirtualBox sudah disetting. Yang kedua kita ke CMD. Kita coba ping Windows kita 172.16.10.5. Nah, udah ada Windows sudah memberikan jawaban kepada Windows VirtualBox. Nah, kita buka CMD yang ada di Windows untuk ngecek juga. Dapat balasan dari Windows VirtualBox. 16. Nah, nah, apabila terjadi request timeout, berarti kita harus setting uh, Windows firewall-nya. Di Windows Firewall, Advanced Setting, kalau kita masuk ke Inbound Rules, kita cari File and Printer Sharing, PEPI 4 ini. Kita enable. Setelah selesai enable-nya, kita coba ping lagi. Sorry, salah. Judul eh, 6 ya. 172 16 10 6. Oh, sorry, lupa ping. Ping 72 16 10 6. Nah, pings dari Windows kita sudah dapat balasan dari Windows VirtualBox yang sebelumnya adalah request timeout. Lanjut. Eh, yang pertama, buat share Windows yang ada di VirtualBox. Beri nama folder dengan nama mahasiswa. Pertama kita bikin new folder, terus beri nama Bayu Ridani
share. Terus kita masuk ke properties, terus sharing dan share. Kita bikin everyone, add, terus right and hard. Kita share. Nah, lalu kita bisa membuka folder Muhammad Bayu Ridani share di Windows kita. Kita buka Windows Explorer, Windows, terus ke network, masukkan IP, sorry, IP Windows VirtualBox 172 16 10 itu dia 6 ya 6 ya 6 ditunggu. Ini udah masuk, masukkan username yang ada di Windows VirtualBox kita. Terus ada folder yang kita share tadi. Terus kita masuk ke bagian B, membuat folder, membuat map drive X. Pertama kita klik kanan di bagian TPC, map network, X, terus folder, membuat bagian dari share, finish. Sudah selesai. Map drive X-nya kita bisa melihat di sini tadi. Saya buatlah remote desktop agar VirtualBox dapat diremote dari desktop Windows yang ada di laptop. Jadi untuk melakukan remote desktop, kita harus ke ini, ke bagian Windows Explorer, masukkan IP Windows VirtualBox kita. Ditunggu. Nah, apabila begini, berarti yang pertama kita harus ke bagian Windows Firewall lagi. System Security, Windows Firewall, Advanced Setting, terus kita di Inbound Rules, terus bagian remote desktop, TCP. Kita enable. Yang kedua, kita masuk ke masih di bagian Windows Firewall, terus kita checklist remote desktop. Udah. Di sini sudah checklist, jadi kita perlu checklist lagi. Terus kita masuk ke bagian sistem, remote setting, terus kita allow, izinkan, apply,
Baru sekarang kita coba lagi apa remote desktop dari ini kita dari Windows ke Windows VirtualBox. Ini kita disuruh memasukkan Windows VirtualBox. Sorry. Nah, yes. Nah, di sini oh, sorry. Salah, sorry. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil nge-remote eh, Windows VirtualBox kita dari eh, laptop, dari Windows laptop. Mari kita lanjut ke soal nomor 2. Gunakan, kita akan masuk ke Kali Linux ya. Linux. Oh, masuk ke Kali Linux. Teman-teman kita setting dulu IP eh, Windows kita. IP Windows kita ini properties sama yang seperti yang pertama tadi, tapi di sini kita ubah IP-nya. IP-nya adalah 10.10.10. Di sini kita akan menggunakan IP 5. Kedua kita harus settings IP Linux. Setting IP Linux semua 10.10.10.1 sesuai soal dan netmasknya 24 atau 24. Save. Kita cek. Oke. IP-nya sudah berubah. IP Linux. Sekarang kita ping. Kita coba ping. Windows kita 5. Nah, di sini kita mau mendapatkan balasan dari Windows kita. Terus kita ping juga dari Windows ke Linux. Nah, di Windows juga mendapatkan balasan dari Kali Linux-nya. Kita lanjut lakukan pemblokiran port TTP dengan Nmap. Oke. Kita akan melakukan pemblokiran. Oke. Yang pertama kita buka SAM kita, SAM di Windows. Kita aktifkan ini dua database dan HTTP. Saat database dan HTTP-nya sudah aktif, kita cek Windows-nya dengan Nmap. Nah, di sini tuh tertulis HTTP-nya terbuka dan MySQL-nya terbuka. Nah, untuk melakukan pemblokiran agar tidak bisa di-scan dengan Nmap, kita harus ke control panel di Windows ya. Terus masuk ke sistem Windows Firewall, Advanced Setting, dan kita masukkan new rule port
kita memasukkan spesifik lokal portnya. Kita bisa lihat di sini lokal portnya ada 80 dan 80 dan 3306. 3306. Next, kita block connection. Next lagi, kita beri nama blokir. Blokir eh, database dan HTTP. Kita finish. Sini kita bisa lihat dan blokir database dan HTTP. Oke, sekarang sudah jalan pemblokirannya. Terus kita coba lagi scan dengan nmap dikali Linux 10 10 5 nmap scan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, gimana ya? Nah, yang sebelumnya masih ada nih 80 atau port 80 atau HTTP statusnya open, dan port 3306 MySQL statusnya open, dan sekarang nih sudah tidak ada lagi port 80 dan port 3306 yang terlihat terbuka. Padahal sini kita masih menjalankan MySQL dan HTTP-nya. Oke, lanjut ke bagian C. Buatlah user baru. Nah, untuk membuat user, kita harus masuk ke mode root. Kita harus masukkan sudo su untuk masuk ke mode root kali Linux. Nah, tulisannya sudah root, berarti kita sudah berhasil masuk ke mode root. Buatlah user Linux yang masa aktifnya selama 5 hari. Nah, kita masukkan eh, user user baru kan. Ya, buat user baru, user add expire. Nah, ini untuk expire. Kita masukkan tanggal 2025 bulan 1, hari ini tanggal 19. Untuk 5 hari yang ke depan berarti 20, 21, 22, 23, 24. Berarti expirednya adalah tanggal 24. Dan nama usernya adalah Bayu. Lalu kita buat password untuk user Bayu. Passwordnya Bayu. Sudah selesai membuat user baru dengan expired 5 hari ke depan. Untuk mencek properties user kita, kita bisa masukkan change health usernya Bayu. Di sini kita bisa melihat uh, expirednya pada tanggal 24 Januari 2025. Oke. Lanjut ke bagian D. Buat user dengan nama kalian dan masukkan ke dalam grup kelas. Oke, untuk membuat grup, kita akan masukkan komen grow add, grup add, terus nama grupnya kelas kelas 3B. Sudah berhasil membuat grup. Hmm, Untuk memasukkan
user ke dalam grup, kita akan masukkan user mod Bayu add J besar. Kalau Linux ini sangat sensitif ya. Kita harus memperhatikan eh, apa huruf besar dan kecilnya. Kelas 3B nama grupnya. Oh, sudah berhasil memasukkan user Bayu ke dalam grup kelas 3B. Lalu kita cek eh, mengecek mengecek user di grup grow Bayu. Nah, di sini sudah tertulis user Bayu masuk ke dalam grup kelas 3B. Sekian eh, sekian penjelasan untuk project UAS dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.